Oke, kita mulai untuk pembuatannya. Jadi di sini saya ingin menunjukkan bahwa di sini si Call-Medin ini dia membuat satu local app package yang jauh lebih lengkap dibanding sebelumnya. Jadi dimana sebelumnya itu cuma ada end-to-end, Olama, Quadrant dan Postgres. Nah, di sini kita ada beberapa end-to-end, Supabase, Olama, OpenWeb UI, Flowwise, Quadrant, Neo4j, KD dan Langfuse. Nah, apa sih gunanya dari ini semua? Nah, Supabase itu kurang lebih mirip dengan Quadrant. Jadi kayak dia untuk vectoring data. Olama seperti kita tahu tuh AI-nya. OpenWeb UI itu seperti jadi webnya itu kita akses seperti ChatGPT. Jadi kita bisa akses Olama itu seperti ChatGPT tapi di webnya kita punya masing-masing, kita punya sendiri. Neo4j untuk Graph Engine, Search Engine, KD untuk domainnya dan Langfuse untuk LLM engineeringnya. Oke, kita mulai. Untuk yang baru dari sini adalah di sini kita perlu menginstal Python. Nah, tidak ada di tutorial saya sebelumnya, jadi kita perlu menginstal Python di sini. Nah, setelah itu sebelum kita jadi beberapa dari kalian mungkin ada beberapa yang sudah mempunyai workflow-nya masing-masing. Saya kasih contoh seperti ini, misalkan yang ini saya mau jaga-jaga nih biar nggak hilang workflow-nya. Ini bisa kita download. Nah, lalu filenya ini bisa kita pindahin ke file yang saya punya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita udah selesai terus ada beberapa data yang hilang atau korup, kita bisa langsung upload dari sini. Oke. Nah, ini adalah sebagai contohnya. Nah, baik lagi ke sini. Ini adalah komen yang pertama kali mesti kita lakukan. Oke, kita buka command prompt. Kita search command prompt. Lalu kita paste. Setelah paste dia akan mengcloning datanya dari si Call-Medin tadi, dia akan cloning. Kita tunggu sampai ini selesai. Nah, setelah itu kita bisa melakukan yang kedua. Nah, seperti ini. Nah, dia akan mengarahkan ke local AI package. Tetapi saya tidak menyarankan ini untuk langsung dijalankan. Kenapa? Karena filenya akan ada di sini. Nah, dimana ini adalah drive C. Jadi kalau misalnya kita makin banyak file, itu drive C-nya akan makin lama makin penuh. Jadi kita susah. Ada beberapa YouTuber sebelumnya dia memberikan info bahwa kayak Docker dia susah nih untuk jalan karena file C-nya terlalu penuh. Oleh karena itu kita cut, lalu kita pindahkan ke desired kita ada di mana. Misalkan saya ada di sini, lalu kita paste di sini. Nah, ini saya udah paste sebelumnya. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya yang biar yang terisi adalah di drive D, jadi tidak di drive C. Oke. Nah, setelah di download, ditutup saja. Lalu kita buka Visual Code-nya. Jadi saya coba ulang, kita open folder, local AI package, lalu kita select folder. Nah, ini akan terbuka semuanya, tapi ini sudah terinstall ya, jadi kayak ini sudah lengkap. Mungkin awalnya tidak ada seperti Supabase, tidak ada shared, ini tidak ada semua. Nah, sebelum dari itu, sesuai dengan tutorial SQL, kita mesti men-setting ini semua. Ini semua ada di mana? Ada di .env.example. Jadi sebelumnya ini tidak ada. Jadi kita mesti buat env.example, kita copy, lalu kita paste. Nah, pastenya ini dihapus copy example-nya. Seperti ini. Oke. Nah, tapi ini tidak bisa karena saya sudah mempunyai sebelumnya. Ini saya coba rename jadi misalkan env. Oke. Nah, yang di example ini sebagai contoh copy example. Jadi kita perlu mengenerate akan key-nya seperti ini. Nah, mungkin bisa dilihat dari sini ini apa saja sih yang perlu dilakukan. Dia juga ada bilang kalau misalkan dari Windows kita perlu pakai git bash. Nah, seperti ini git bash. Jadi kita search saja di sistem kita cari git bash, lalu masukkan saja komen yang ini. Ini kita copy, lalu kita paste di sini, dan dia akan menjadi secara random angkanya. Nah,
pertama kita perlu mereplace ini saya sudah ada generate beberapa. Ini saya copy ini sebagai contoh, saya paste, terus berikutnya juga saya copy, ini saya paste lagi. Oke, terus habis itu Postgres passwordnya ini kita misalkan kita bisa ngomong testing 123. Terus untuk JWT dan NN itu didapat dari Supabase. Jadi kita mesti ini adalah secret key-nya. Oke, secret key-nya ditaruh di sini. JWT secret key-nya. Lalu untuk mengenai unknown key-nya itu bisa di generate JWT. Itu juga taruh di sini. Untuk cara gampangnya ini, lalu untuk service key-nya itu bisa generate juga di sini. Lagi kita pencet copy. Oke, nah untuk passwordnya kita bisa melakukan kayak Supabase 123. Pool tenant ID di call Medin dijelaskan ini tulis angka 1000 saja. Lalu passwordnya kita bisa bilang neo 123. Klik house ini juga perlu disetting. Klik 123. Minio perlu disetting juga 123. Sorry. Length fuse juga diinput ya. Length 123 ini sebagai contoh. Terus ini juga N 1234566. Untuk exit key-nya perlu di generate dari sini. Saya ambil contoh, saya ambil yang terakhir saja, contoh di sini. Lalu ini di paste. Nah, tambahan adalah hostname-nya. Nah, di sini bisa diinstal sesuai dengan domain yang di Ngrok. Jadi saya mempunyai beberapa, itu ada di sini. Ini mau menggunakan 2 account, which is ini gratis. Saya tinggal bisa masukin yang ini, krusial ini, saya masukin sebagai Ngrok-nya. Lalu di Open Web UI-nya saya masukin yang ini. Oke, nah ini tinggal di save. Oke, di save. Lalu untuk menjalankan command prompt-nya itu tidak seperti biasa. Jadi untuk menjalankan command prompt-nya di sini kita masuk ke folder. Kan tadi dipindahin nih ke bagian yang apa yang kita desire. Nah, di sini lalu ini klik kanan, open terminal. Nah, dia akan ada di sini. Di sini udah masuk nih di dalam local AI package. Jadi ini akan diekstrak semua di D. Nah, saya tidak menjalankan lagi karena saya sudah menjalankannya. Jadi ini akan kita tulis seperti ini, Python start seperti yang ditulis di call Medin, di mana di sini for everyone else. Kenapa? Karena di sini ada command untuk NVIDIA GPU. Jadi lamanya dijalankan di GPU, dan untuk AMD itu ada di Linux. Dia jalankan seperti ini. Nah, akan tetapi saya menggunakan Windows dan saya menggunakan grafik cardnya AMD, jadi tidak bisa digunakan. Nah, oleh karena itu yang saya mesti gunakan adalah yang profile CPU. Nah, setelah itu di sini saya profile CPU, saya enter, lalu dia akan mengclone, dia narik dulu data Supabase dulu. Ini seperti ini, ditarik semua Supabase-nya, lalu dia buat kontainernya Supabase. Nah, baru dia menarik data sisanya. Nah, itu bisa dilihat dari Docker-nya, di mana Docker-nya ada di sini. Pertama dia narik image dulu, lalu dia akan menarik sisanya, length fuse segala macam. Nah, setelah dia menarik length fuse-nya, dia akan meng-create volume dan kontainernya. Bisa dilihat di sini. Nah, setelah selesai, ini yang perlu diperhatikan adalah masih hijau, dan Anda bisa lihat di Supabase Puller ini sudah hijau nih. Tadinya itu restart terus, dia nggak mau restart. Nah, setelah kita melakukan download ini semua dan dia sudah jalan, dia sudah jalan, kita perlu mengedit filenya yang ada di sini, Supabase, Docker, volumes dan Puller. Dan di sini bentuknya masih LF. Jadi ini tadinya CRF, terus bisa kita ubah ke LF.
masih diubah ke LF, lalu di save. Oke, save-nya kalau bisa save all aja. Nah setelah itu kita mesti restart lagi dengan profile CPU. Dia akan men-take down dulu semuanya, di remove. Setelah itu di remove, dia akan buat kontainer baru lagi dari Supabase dulu seperti biasa, lalu dia buat kontainer sisanya seperti kayak Ollama, OpenBase dan lainnya. Nah oke, setelah selesai dari situ kita perlu menarik data Ollamanya, karena Ollama yang didapat itu tidak semua ditarik, jadi dia cuma ada Quen dan Owen kalau nggak salah. Nah gimana sih cara narik data Ollamanya? Seperti tutorial saya sebelumnya, kita mesti ke exec, dan ini saya sedang menarik Ollama 4 16,7B ini. Nah ini bentar lagi selesai. Terus gimana sih kalau udah jalan? Nah kita bisa lihat dari ngrok-nya, kita activate dulu, lalu dimasukin saja key-nya yang seperti ini. Jadi kayak saya ada key dari website saya sebelumnya, ini saya tutup dulu aja. Nah ini saya ada key sebelumnya, saya config, lalu saya masukin port web dan portnya. Jadi ini webnya dan ini adalah port yang dituju. Nah ini sudah, dan saya buka ngrok yang sama, lalu saya menggunakan yang kedua, web yang kedua, karena ini saya tujukan untuk OpenAI. Jadi dimana di sini ini adalah web yang berbeda, tapi portnya juga berbeda. Nah portnya lihat dari mana? Portnya lihat dari dockernya. Jadi pasti kita ke kontainer, kita cari namanya Open Web UI, dan ini kontainernya di hostnya di 8080, makanya ini di 8080. Oke, nah ini sudah, lalu kita bisa langsung masuk ke kita ulang krusial di sini. Nah dia akan jalan semua. Terus ini saya sudah login, kayak seperti biasa kita mesti create dulu email segala macam. Nah itu berlaku untuk offline, dan setelah di create akan ada ini semua. Nah untuk Open Web UI-nya itu sama, kita tinggal masuk ke sini, dia akan langsung get started. Nah ini karena saya kebetulan sudah login, mungkin bagi Anda awalnya adalah semuanya bahasa Chinese dan pasti bingung. Saya pun juga bingung. Oleh karena itu daftar, masukin nama pertama tuh nama, email, dan terakhir itu passwordnya. Nah untuk merubah bahasanya itu ada di sini, lalu ada di settings, Anda bisa ikuti sini, dan ini ada bagian ini itu bisa diganti jadi bahasa US. Nah itu perlu di save. Setelah di save, kalian bisa refresh dari sini. Nah setelah di refresh semuanya akan berubah bahasa Inggris. Terus bagaimana cara penggunaannya? Cara penggunaannya kita bisa pilih modelnya di sini, lalu kita akan contoh nih, saya contoh give me ideas. Nah itu tinggal di enter. Ini contoh nih. Kita menggunakan Quen di sini. Nah ini contoh yang saya coba, lalu kita enter. Dia akan memerlukan waktu untuk loading karena dia perlu berpikir dan memberikan jawaban kepada kita. Nah setelah itu mari kita tunggu jawabannya. Nah setelah dia keluar jawabannya, dia akan seperti ini, jadi jalan seperti kayak ChatGPT yang bisa kita pakai. Nah ini bisa kita bikin, kan kalau di ChatGPT kita ada tuh namanya di sini kayak kita bahas apa aja, itu perlu Postgres atau memori. Nanti saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara membuat memorinya tersebut. Nah sampai sini dulu mungkin nih kelihatannya cepat, tapi sebenarnya tidak segitu cepat. Jadi kayak Anda boleh coba, dan mungkin jika butuh bantuan silakan drop di komen ya. Oke.